وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Itu lagu khas Padepokan anti galau itu yang dibumingkan oleh Ustaz Ujang. Pertama adalah apa Bu? Baca selama masih ada sholawat, selama masih ada debat berjanji nyanjung-nyanjung Nabi, insya Allah daerah yang di situ dilakukan sholawat. Mana dalilnya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak sekali-kali menyiksa mereka, menyiksa kaum yang di situ ada engkau Muhammad. Di dalam kaum itu ada engkau. Artinya tidak hanya ada sosok Nabi Muhammad, tapi di situ masih ada orang yang menyanjung-nyanjung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kita menyebutkan Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selama kita masih berdebaiyah, bermarhabanan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur, berarti di situ ada Kanjeng Nabi Muhammad. Yakin atau tidak yakin? Percaya enggak? Yang tidak percaya keluar dari sini. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad selalu disebut. Coba khutbah Jum'ah salah satu rukunnya harus ada sholat. Sholat janazah harus ada sholawat. Di dalam sholat pun harus ada salam. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu qayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika berarti kita menyampaikan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau lagi sholat berarti kita lagi menghadap Allah, ya kan Bu? Ya. Sedang kontak, sedang curhat, sedang mengeluh kesah kepada Allah. Tapi di situ kita libatkan Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya apa? Biar Kanjeng Nabi ikut menolong kita agar kita dimintakan kepada Allah lepas daripada keluhan atau penderitaan. Maka dari itu ketika sholat, yaitu ketika duduk pasti ada assalamu alaikum. Kalau alaika itu berarti engkau atau dia. Alaika itu wah, semoga keselamatan, semoga rahmat tercurahkan kepadamu wahai Muhammad, wahai baginda Rasul. Kalau kepadamu itu berarti Kanjeng Nabinya dekat atau jauh? Dekat. Kalau jauh mesti pakai nyanya, mesti pakai dia. Tapi kalau dekat pakainya kepadamu. Artinya ketika kita sholat, Kanjeng Nabi ada di dekat, ada di depan. Apalagi sholatnya di Raudhah, di Masjid Nabawi, Masya Allah. Berarti kita sholat, Kanjeng Nabi jelas-jelas melihat kita sholat. Siapa yang sudah ke Raudhah? Sudah semuanya nih ya? Pengen gak ke Raudhah? Ya Allah, semoga yang hadir pada malam hari ini bisa melakukan umroh dan bisa ziarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Kau disuruh ya. Jadi ketika ada sholawat pasti daerahnya maka dari itu lantunkan sholawat, jangan bosen-bosen ya Bu ya. Apalagi
saat ini adalah kita banyak yang baru saja mendaftarkan sekolah anaknya, ya kan? Daftar SD, MI, SMP, SMA, MTS, Aliyah. Pasti kita selalu berharap agar dimudahkan, agar diberi futuh oleh Allah kepada anak kita yang baru saja masuk sekolah. Oleh karena itu, ketika kita minta kepada Allah, baik melalui sujud atau tahajud, kita jangan lupa perbanyak dulu baca sholat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Yang kedua apa? Yang kedua adalah istighfar. Apa istighfar? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Ayat selanjutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak sekali-kali Allah menyiksa mereka ketika mereka dalam keadaan istighfar. Jadi kalau kita perbanyak istighfar, insya Allah diberi aman, diberi tentram, selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya enggak istighfar bisa membuat aman? Suka istighfar enggak? Saya yakin pengunjung yang ada di sini setiap ba'da sholat pasti membaca atau mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li masyayikhina wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwati wa tubu ilaihi. Dibaca tidak istighfarnya? Harus dibaca setiap sholat. Jadi istighfar adalah salah satu awrad zikir yang insya Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, ketika istighfar dilakukan maka aman, tidak akan terjadi penderitaan atau penyiksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ceritanya, namanya Waliullah Al-Imam Hasan Al-Bisri. Boleh Hasan Al-Bisri, boleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri biasa banyak dikunjungi tamu, kayak Ustadz Ujang, tidak pernah telat tamu berbondong-bondong, berduyun-duyun. Begitu juga Waliullah Imam siapa? Hasan Al-Bisri. Suatu ketika ada tamu datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Cirebon. Ada apa? Pertama, Kiai, saya kesini silaturahim, saya mohon diaku sebagai santri. Pak Kiai, Kiai Pak Wali. Yang kedua, saya pengen curhat, Kiai. Apa? Saya kalau usaha selalu gagal. Kalau usaha selalu usaha jual beras gagal, jual kain gagal, selalu. Kira-kira apa Pak Kiai solusinya? Solusinya saya berikan istighfar. Berapa Pak Kiai bacanya? Sudah sebanyak-banyaknya, insya Allah tidak lagi gagal. Dan besoknya ada lagi tamu datang daerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Karawang. Ada apa? Yaitu Pak Kiai, saya menanam padi yang biasanya Karawang itu selalu subur, lalu hasil panennya melimpah ruah. Kalau Cirebon mungkin satu bau itu berapa?
3 ton, kalau bisa 10 ton ya, mungkin lebih. Ini ceritanya ada cerita utamanya. Lalu sekarang ya Allah Pak Kiai paceklik, susah, nggak ada air, nggak ada apa pakai solusinya? Udah, solusinya adalah baca istighfar. Berapa kali? Udah sebanyak-banyaknya ya. Besoknya lagi ada tamu lagi, apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai, saya dari Banten misalnya. Ada apa? Saya kesini mau curhat. Apa? Saya sudah sekian puluh tahun tidak diberi anak, tidak diberi, belum dianugerahi anak. Sampai lagunya Romai Ramahat apa hafal lagu mandul itu, karena merasa tidak punya anak. Jadi gimana Pak Kiai? Udah, kamu baca istighfar yang banyak saja, jangan bosan-bosan. Akhirnya si pembantunya yang biasa bawain teh, air, jajan protes kepada Pak Kiai Hasan Bisri ini. Pak Kiai kenapa? 3 tamu berbeda-beda masalahnya, problemnya, kok cuma satu jawabannya, yaitu suruh istighfar. Pak Kiai ini apa nggak punya bacaan lain? Apa nggak punya obat lain? Sama kayak dokter pencet bodrek, sakit gigi bodrek, gatel, obatnya dokter bodoh atau gimana? Akhirnya apa? Hasan Bisri mensitir sebuah ayat, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum amwalan wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Masya Allah, nggak ada yang punya Allah. Saya keren. Fakultustaghfiru, kata Nabi Nuh itu punya umat susah untuk diajak, susah untuk dia. Anaknya saja namanya Kan'an tidak nurut sama bapaknya, gitu Nabi Nuh. Umatnya juga seperti itu. Kata Nabi Nuh, fakultustaghfiru rabbakum. Nabi Nuh berkata, wahai umatku, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhanmu itu banyak memberikan ampun. Yursilis samaa alaikum midrara, kalau kamu istighfar maka Allah akan menurunkan hujan dari langit. Kalau banyak istighfar maka insya Allah akan turun. Istighfarnya orang dulu, istighfarnya orang zaman sekarang bagaimana kira-kira? Wallahu alam. Wallahu a'lam. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Pantes kata Wali Hasan Bisri, coba jangan kaditunya kemarin si Anu dari Kerawat, dari mana itu yang katanya gak ada hujan, coba dilacak di sana. Wah ya bener, sekarang hujannya terus mengalir terus, turun terus, akhirnya apa? Tanamannya subur. Alhamdulillah. Jadi dengan istighfar maka hujan menjadi wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Coba sana itu yang kemarin tamu saya yang bulan-bulan kemarin tamu saya yang dulu mengadu bisnisnya gagal terus. Coba ke sana ya. Bagaimana sekarang? Dilacak di sana, pulang lapor, bener Kiai, sekarang waduh, tokonya maju. Tokonya namanya toko maju. Segalanya ada, sembako ada, material ada, semen, pasir, genteng, besi, kawat, beras, gula. Oh, ya material, ya sembako, segala macam. Bener ya Pak Kiai. Istighfar aja makanya
kamu jangan protes. Terus yang ketiga, yang dulu curhat katanya tidak punya anak, coba ke sana dilacak bagaimana. Bener ya, di sana disurvei dilihat, ternyata sudah gendong anak. Dulu yang dulu curhat karena tidak punya anak, sekarang sudah gendong, sudah ngemban, sudah setahun yang lalu itu. Nah, oleh karena itu maka bukti bahwa istighfar bisa mendatangkan rezeki. Hanya kitanya bagaimana, Bu. Nah, kenapa kita sudah istighfar setiap sholat fardu, setiap selesai pasti astagfirullah, kok masih begini-begini saja, ya kan? Masya Allah, rezeki seret, pengennya kan pagi-pagi ada orang ngasih 1 miliar kan, Bu ya? Pengennya ada yang utangin gitu biar bisa beli mobil, bisa beli motor, karena hati kitanya masih belum bersih, hati kitanya masih kotor, sukanya YouTube, WA, apalagi TikTok, Instagram. Coba sih sekali-kali 3 hari saja lepaskan yang namanya setan gepeng ini. Kalau kamu jangan bilang apa setan, belek. Kalau saya ngasih namanya setan gepeng. Gara-gara ini anak tidak mau sekolah, gara-gara setan gepeng. Suami istri kadang-kadang saling curiga karena ada setan gepeng. Apalagi terjadi provokasi, nyerang apa, peperangan karena ada setan. Dan ini telah bikin maksiat aja ini. Tapi jangan lupa bahwa di dalam ini pun banyak maslahat. Ada Quran, ada kitab, ada ilmu, ada pengetahuan. Mau cari apa saja di setan gepeng ini pasti ada segala. Apalagi sekarang ada AI. Oh, sampai ada pembulian, ada apa? Iya, Jokowi bisa bahasa Arab, Donald Trump bisa bahasa Sunda. Masa bisa bahasa Sunda? Itu namanya permainan setan gepeng. Makanya ya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini dininabobohkan oleh segala fasilitas. Dulu kita kalau mau foto itu harus pergi ke studio, ya kan? Foto dulu bergaya dalam studio, lalu jadinya 1 minggu kemudian, ya kan? Kita pergi ke Cirebon, ke kota, baru jadi 1 minggu. Fotonya mau diberikan kepada Kabogo, Kabogo, ya, mau dikirim ke Kekasih, baru dikirim selama sampai di sana setengah bulan atau paling cepat seminggu. Berarti apa? 2 minggu baru foto itu diterima oleh yang kita kirimi. Sekarang ayo harus berhari-hari foto itu. Dimanapun kita bisa berfoto, sambil duduk, sambil jongkeng, di WC, di kamar, di jembatan, di mana saja kita bisa berpose. Berapa menit kita kirim? Aduh, kurang dari 1 detik bisa dikirim. Dulu ketika ibu-ibu yang sekarang umurnya 60 itu, dulu ketika masih umur 6 tahun, kalau keramas pakainya apa, Bu? Merang dibakar, kemudian abunya digosok-gosok. Dulu waktu saya sudah nggak jumpai, sudah sabun saya. Dulu kecil itu apa? Kalau sabunan harus apa? Harus gosok gata baru buat sabunan. Masya Allah. Sekarang
asal uang ada, apa yang kita inginkan pasti ada. Ya, supermarket di tiap blok, warung-warung di mana ada. Itulah fasilitas kenikmatan-kenikmatan yang kita hadapi sekarang ini. Makanya kita jangan sampai dininabobohkan oleh segala fasilitas, oleh segala kenikmatan, tapi kita harus tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Kang Ujang bikin padepokan seperti ini. Ini bukan tempat maksiat, tapi tempat zikir kepada Allah, tempat menolong orang, tempat membantu orang, tempat membantu orang. Berarti tempat ini adalah tempat yang ingin enggak hidupnya barokah? Oleh karena itu, maka salah satu yang harus kita perhatikan adalah sholat, ya Bu ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pertama sabar, yang kedua adalah sholat. Biasanya suami istri yang susah dibangunkan itu suami atau istri? Istri bangunkan suami atau suami bangunkan istri? Jadi jangan lupa ya, istri mohon dibangunkan suami ya Bu ya. Suami dibangunkan ya Bu. Suami dibangunkan ya Bu. Kalau subuh suami dibangunkan ya Bu ya. Apa aja yang dibangunkan? Ya orangnya lah. Tugas ibu-ibu adalah harus siap bersaing dengan suami, harus siap bersaing. Yaitu Masya Allah, yang namanya sholat itu Bu, yang besar pahalanya, berat melaksanakannya. Yaitu apa? Sholat subuh 2 rakaat padahal, tapi berat, Masya Allah. Tapi kalau maghrib, semangat. Nah sekarang bisa nggak sholat dikurangi? Maghrib 2 rakaat misalnya, isya 2 rakaat, ya korupsi namanya, tidak jujur namanya. Oleh karena itu maka ketika pagi-pagi jam 4:30 ada as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Ayo selimut lepas, handphone mah dari tadi berdering terus, dari mulai jam 4, jam 4:10 menit, jam 4:20 sampai jam 4:40 terus berdering. Tapi itu matikan lagi. Jadi apalah artinya sebuah dering kalau begitu, ya Bu ya. Nah kalau sudah bangun, selimut dilepas, bangun, ambil lapak anduk, pergi ke toilet, ke kolah, ke bak, sambil mendendangkan astagfirullah rabbal baraya firullah minal khotoya rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Wahai Allah, aku minta ampun kepadamu, Allah yang maha agung. Astagfirullah rabbal baraya, saya minta ampun kepada Allah, Tuhannya semua makhluk. Rabbi zidni ilma, ya Allah berikanlah ilmu, tambahkanlah ilmu. Ya Hanan ya Manan, wahabli rizqan halala, berilah aku rezeki yang halal. Jadi karena besoknya itu mau berusaha, mau dagang, mau ngojek, mau apa, maka diawali dulu dengan istighfar. Ya Bu ya. Allahumma sholli ala Muhammad Salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tugas yang paling berat adalah
apa kita lagi menghadapi anak. Pasti semua ini punya anak kan Bu? Pengen ke anaknya soleh, pengen ke anaknya sukses. Makanya yuk kita perintahkan anak untuk melakukan kebaikan. Ajak anak ke musola, ajak